Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati pengurus Masjid Al Barokah beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak RT, Bapak RW, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, hadirin hadirat alim ulama, cerdik pandai yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan hamdalah bersama alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berselawat kita kepada Rasul dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita malam hari ini kita sambung kitab Riyadhus Shalihin tentang bab babu hakil jari. Bab haknya bertetangga. Hak itu bahasa Arab, kalau bahasa kita kewajiban. Jadi apa kewajiban kita antar tetangga. Dalam kitab ini secara garis besar kewajiban kita sesama tetangga itu cuma dua. Satu, diperintahkan untuk berbuat baik. Kemudian yang kedua, betul-betul ditekankan jangan berbuat jahat, berbuat zalim kepada tetangga. Nah, inilah malam ini yang akan kita bahas. Poin yang pertama, untuk berbuat baik kepada tetangga. Apa dalilnya? Yang pertama kita ambil dari Quran surat An-Nisa ayat 36. Ayat ini umum memerintahkan kepada kita semuanya untuk berbuat baik kepada semua orang. Cuman kalau mau diurutkan, nah ini dia urutannya terdapat dalam surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa bizil qurba wal yatama wal masakini wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya wa'budullaha, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bisyai'an, dan janganlah mensekutukannya. Setelah kita diperintahkan untuk menyembah Allah, jangan melakukan kesyirikan, baru kita diperintahkan untuk berbuat baik. Sebelum berbuat baik kepada tetangga, ternyata ada yang lebih didahulukan. Kepada siapa kita berbuat baik? Yang paling pertama, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi urutannya Pak Ibu, yang pertama kali itu berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Katanya pun menarik dalam Quran, yaitu menggunakan kata ihsan. Ihsan itu artinya baik, tapi baik dalam bahasa Arab itu banyak. Birrun artinya baik, kemudian khairun artinya baik, ma'ruf artinya baik, hasan itu artinya juga baik Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang namanya Hasan, kok kelakuannya nggak baik, itu minta ganti nama dia Bapak Ibu. Nama sama orang yang nggak sesuai. Hasan itu baik, ihsan pun juga baik. Tapi baik yang paling tinggi dalam bahasa Arab itu menggunakan kata ihsan.
Apa artinya ihsan? Berbuat baik di atas rata-rata Bapak Ibu. Contoh, seandainya kita nyuruh tukang ke rumah untuk ngerjakan atau bikin pagar atau memperbaiki kamar mandi, WC segala macam lah. Tukang itu upahnya sehari sekarang rata 200.000 Bapak Ibu. Kita suruh kerja, sore dah selesai, belum kering keringatnya, kemudian kita kasih upah, kita kasih gaji 200.000. Ketika ini kita lakukan, kira-kira kita sudah berbuat ihsan belum? Belum Bapak Ibu. Kapan kita dikatakan berbuat ihsan? Seandainya umum gajinya tuh 200.000, kita sanggup memberi lebih. Entah 210.000, entah 230, 2,5. Ketika itu kita lakukan, itulah baru kita berbuat ihsan. Jadi berbuat baik di atas rata-rata. Seandainya gajinya tetap 200.000, tapi siang kita kasih makan, siang kita buatkan kopi, bikinkan TS. Jadi ketika bisa berbuat baik di atas rata-rata, itu namanya ihsan Bapak Ibu. Karena Allah mencontohkan kepada kita semuanya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat ihsanlah kamu sebagaimana Allah berbuat ihsan kepada kalian. Bagaimana cara Allah berbuat ihsan kepada kita? Tidak ada satu amalan ibadah yang kita lakukan dibalas satu, itu nggak ada Pak Ibu. Minimal 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan tak terhingga. Kalau nggak percaya kita buktikan. Kira-kira apa contohnya amalan ibadah yang kita lakukan sekali kemudian dibalas satu oleh Allah? Ada nggak Pak Ibu contohnya kira-kira? Saya tak nemukan. Tak ada. Nuntut ilmu, banyak nggak balasannya? Oh banyak apa Ibu? Hadis tentang nuntut ilmu itu paling banyak. Sholat berjamaah, berapa balasannya? 27 derajat. Belum lagi balasan-balasan yang lain. Baca Quran satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Besok di akhirat mendapatkan syafaat dari Quran. Besok di kuburannya menjadi terang. Artinya apa? Semua kebaikan yang kita lakukan itu tak ada yang satu kita lakukan dibalas satu, nggak ada. Minimal 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan tak terhingga. Itulah cara Allah berbuat ihsan kepada manusia. Makanya kalau kita mau berbuat ihsan, maka berbuat baik tapi di atas rata. Dan untuk berbuat baik kepada orang tua, nah itu menarik dalam Quran, menggunakan kata ihsan. Oh, ada mulai sakarat tuh Ibu mic-nya. Ada mic yang aja Pak. Udah mulai apa dia? Mau habis baterai. Yang imam tadi aja. Entek baterai Pak. Sing imam wae Pak. Oh. Cek 01, cek 01. Oh bagus apa Ibu? Dia ngecek sekarang sama dulu beda Pak Ibu. Dulu cek 1, 2, 3. Oh sekarang beda deh. Bapak Ibu ya. Raba kami Bapak Ibu hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah berbuat baik urutan yang pertama kepada kedua orang tua. Kemudian kepada siapa lagi? Wabizil kurba, kepada keluarga. Jadi berbuat baik setelah kepada orang tua itu kepada keluarga Bapak Ibu. Orang sekarang itu ada yang terbalik. Orang lain dibantu, keluarga malah nggak dibantu. Sama orang lain baik, sama keluarga malah nggak baik. Itu salah Pak Ibu. Jadi urutannya setelah orang tua itu kepada keluarga. Kemudian kepada siapa lagi? Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakini, kepada orang-orang miskin. Wal jarizil kurba, baru tetangga dekat. Wal jaril junubi, tetangga yang jauh. Jadi tetangga dekat dengan yang jauh itu dulukan tetangga yang dekat. Wa sahibi bil jambi, baru teman sejawat. Wa bani sabil, baru ibnu sabil. Wa ma malakat aimanukum, dan juga budak-budak. Kalau dulu budak, kalau sekarang pembantu ART, asisten rumah tangga. Ternyata kepada pembantu pun juga diperintahkan untuk berbuat baik. Dan Bapak Ibu untuk membedakan majikan yang baik dengan enggak, itu gampang Bapak Ibu.
Apa tandanya Ustadz? Kalau pembantunya sering ganti, tiap bulan ganti, baru 2 minggu ganti, pokoknya tak pernah lama, itu yakinlah majikannya nggak baik Bapak Ibu. Tapi kalau pembantunya nggak pernah ganti mau nikah, pokok lama baru ganti, itu tandanya majikannya baik. Dan saya pernah juga jumpain seorang majikan itu kasar betul sama pembantunya Pak Ibu. Suatu ketika saya ngajar ngaji, tok assalamualaikum, nggak dijawab. Ternyata Pak, seorang majikannya sedang marahi pembantunya. Gara-garanya sepele, disuruh nyuci baju pakai tangan, malah dicuci pakai mesin cuci. Akhirnya marah sejadi-jadinya. Dan kalau sudah marah, kebun binatang tuh keluar Bapak Ibu. Dan orang kalau marah kebun binatang yang keluar, itu tak ada yang baik-baik, tak ada yang elok Bapak Ibu. Apa yang keluar mohon maaf, kalau nggak babi, anjing, monyet, itu yang keluar. Saya belum pernah lihat orang marah kebun binatang yang keluar, dasar ang kelinci ang tak ada Pak Ibu. Ikan paus ang nggak ada Pak Ibu. Pasti yang keluar kalau 3 ini dia. Kalau nggak babi, anjing, monyet, la ilaha illallah. Ngapa pula harus itu yang keluar? Tapi itulah kemajangan yang terjadi. Jadi ketika dia marah itu marahnya luar biasa. Tahu nggak bajuku ini mahal? Kamu kerja setahun di sini tak bisa untuk beli bajuku ini. Aku beli baju ini mahal. Baliknya di Singapura katanya, la ilaha illallah. Dalam hati saya, orang baju Singapura pun yang banyak bikin juga orang Indonesia Pak Ibu. Baju batik di sana, ada pabrik batik di Singapura. Mana ada pabrik batik di Pekalongan atau di Solo? Nah, itulah Pak Ibu. Kalau dibilang Pekalongan nanti marah Pak Jokowi. Bilang aja Solo. Wah, itu pabriknya kan di Jawa. Tapi itu pula marahnya na'udzubillah min dzalik, tak bisa berbuat baik kepada pembantu. Padahal Allah perintahkan untuk berbuat baik yang terakhir kepada siapa urutannya? Kepada pembantu pun juga disuruh untuk berbuat baik. Dulu ada sahabat Nabi Anas bin Malik, itu menjadi pelayan Nabi kurang lebih 10 tahun atau 20 tahun, tak pernah kena marah sama Nabi. Begitulah Nabi memperlakukan kebaikan terhadap para pembantunya. Kalau dulu disebut dengan hamba saya atau budak. Orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadisnya yang menekankan supaya kita berbuat baik kepada tetangga. Karena judulnya kewajiban berbaik pada tetangga, yaitu hadis riwayat muttafaqun alaihi, hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarisuhu." Mazala artinya tak henti-henti. Jibrilu, malaikat Jibril, yusini berwasiat kepadaku, berwasiat kepada Nabi. Artinya apa? Malaikat Jibril itu selalu berwasiat kepada Nabi. Apa di antara wasiat kepada Nabi? Bil jari, agar selalu berbuat baik kepada tetangga. Saking seringnya malaikat Jibril berwasiat kepada Nabi Muhammad agar berbuat baik kepada tetangga, hatta zonantu annahu sayuwarisuhu, sampai Nabi mengira tetangga tersebut akan menjadi ahli warisnya. Begitulah seringnya malaikat Jibril mewasiatkan kepada Nabi Muhammad agar selalu berbuat baik kepada tetangga. Baik tetangga kita itu muslim ataupun non muslim, tetap disuruh untuk berbuat baik Bapak Ibu. Bagaimana contohnya Ustadz berbuat baik? Kalau dalam kitab ini dicontohkan, ya Abazar, wahai Abu Zar, iza tobakhta marokotan fa aksir ma'ha. Kalau kalian masak, maka banyakkan kuahnya. Supaya apa? Bisa berbagi kepada tetangga kanan kiri. Tapi hadis ini jangan pula ditelan mentah-mentah Bapak Ibu. Mentang-mentang kata Nabi kalau masak banyakkan kuahnya, seumur hidup sedekah kuah terus, itu kacau juga Bapak Ibu. Maksudnya dimulai dari yang kecil. Kalau biasa sedekah dari yang kecil, insya Allah lama-lama bisa sedekah yang besar. Kalau nggak dimulai dari yang kecil langsung sedekah besar, itu bisa adem panas Bapak Ibu. Ada seorang bapak-bapak biasa sedekah 1.000, 2.000, 1.000, 2.000, pergi sholat Jumat dia. Jadi bawa uang 52.000,
Wah, 2.000 masukkan kantong kanan, 50.000 masukkan kantong kiri. Pas kota infak lewat, dia setengah ngantuk nih. Akhirnya terambillah yang 50.000, dia masukkan. Pas sudah dimasukkan, baru dia sadar, astagfirullahaladzim, salah masukkan. Tak bisa diambil lagi, sampai ujung dilihati kotak tersebut. Oh, nyesel ya. Ini gara-gara apa? Nggak biasa berinfak dari yang kecil, nggak pernah tingkat-tingkatkan. Wah, sekali langsung besar, wah langsung adem panas apa ibu. Kata Nabi, mulai dari yang kecil supaya bisa berbagi. Tapi ingat, bagi orang yang menerima pun itu tak boleh menghina, tak boleh merendahkan. Kata Nabi, ya nisaul muslimat, wahai kaum wanita muslimat, la tahqironna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Janganlah menghina tetangga satu dengan tetangga yang lain ketika tetangga tersebut hanya bisa memberikan kikil kambing. Ketika ada tetangga memberikan cuman kikil kambing, sesuatu yang tidak bermanfaat kayaknya, atau nilainya itu berkurang, tak ada nilainya, maka kita pun tetap tak boleh menghina Pak Ibu. Apa sebabnya? Bisa jadi yang dia berikan itu betul-betul ikhlas. Gara-gara tersebut dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadis lain kata Nabi, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagalah dirimu dengan api neraka walaupun dengan setengahnya biji kurma Pak Ibu. Ini api neraka. Bagaimana untuk menjaganya? Maka ada satu kurma, setengahnya kita makan, kemudian setengahnya kita sedekahkan. Dengan cara yang ikhlas, walaupun kayaknya sepele, kalau mendapatkan ridha Allah, maka bisa menjadi penghalang dari api neraka. Maka ketika mau berbagi apa Ibu? Apa yang bisa dibagikan, dibagikan. Walaupun nampaknya sepele, siapa tahu itu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang sekarang itu tak jadi berbagi gara-gara apa? Nggak pede dengan apa yang mau dia kasihkan apa Ibu. Punya 2 jambu, 1 dia makan, 1 kasihkan tetangga. Itu tak berani apa Ibu. Apa sebabnya? Cuman 1 nanti dicemek. Cuman 1 nggak ada nilainya. Akhirnya nggak jadi berbagi. Padahal bisa berbagi apa Ibu. Daripada mubazir, daripada nggak dimakan, tetap lebih bagus dibagikan. Karena kita nggak tahu, walaupun nilainya kecil, yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nggak tahu mana yang akan diterima. Kayak kisahnya Hujatul Islam Abi Muhammad Al-Ghazali. Itu kan ulama besar, sampai dijulukin Hujatul Islam. Betul-betul menjadi bentengnya umat Islam. Untuk debat-debat itu luar biasa beliau. Karangannya sangat banyak. Yang paling fenomenal kitab Ihya Ulumuddin, 4 jilid. Itu keren apa Ibu. Ternyata dalam kisahnya, apa yang menjadikan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang menyebabkan semua amal ibadah diterima oleh Allah, ternyata gara-gara hal yang sepele. Pas ngarang kitab, kalau zaman dulu nggak ada laptop, nggak ada komputer, maka ngarangnya ditulis. Masukkan tintanya, penanya ke tinta, kemudian nulis, masukkan, nulis. Ketika mau masukkan, ada lalat. Ternyata lalat ini nggak diusir, dia biarkan aja. Dia ngerti lalat ini haus. Setelah kenyang, lalatnya pergi, kemudian lanjutkan nulisan tersebut. Ternyata gara-gara hal inilah yang menjadikannya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan semua amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak boleh meremehkan yang kecil. Bisa berbagi, berbagilah, walaupun kayaknya nggak bermanfaat. Kemudian bagaimana lagi cara berbuat baik kepada tetangga? Dalam riwayat disebutkan, kalau ada tetangga yang minta tolong, minta bantuan, selagi kita bisa bantu apa Ibu? Kalau tak bisa, paling tidak didoakan. Kalau ada tetangga yang minjem, bisa kita pinjamkan. Ustadz, dia udah dipinjamkan, tapi bayarnya susah Pak Ustadz. Kalau kita punya duit, bisa pinjamkan apa Ibu? Ngapa gitu? Karena ternyata orang yang memberi hutang dengan berimpak, bersedekah, itu pahalanya lebih besar memberi hutang Bapak Ibu. Ngapa gitu Ustadz? Alasan yang pertama, orang yang memberi hutang itu pahalanya lebih besar. Karena alasan yang pertama, orang kalau memberi pinjaman dengan berimpak, bersedekah, itu pasti jumlahnya lebih besar memberi hutang daripada berimpak sedekah. Contoh, ada orang datang ke Pak RW, Pak RW, pagi-pagi sebelum sarapan ini pinjamlah 10.000.
untuk sarapan pagi. Kira-kira Pak RW pinjamkan atau dikasih? Oh, kasih Pak. Ada tetangga kirim datang siang-siang, Pak sebelum makan pinjamlah 15.000. Mungkin kita kasih ya Pak Ibu. Tapi rata-rata orang minjem itu jumlahnya lebih besar, maka pahalanya pun juga lebih besar Bapak Ibu. Yang kedua, ngapa orang yang memberi hutang itu pahalanya lebih besar? Karena orang yang memberi hutang itu cobaannya juga besar Bapak Ibu. Apa cobaan orang memberi hutang? Yang pertama, ada orang yang semangat di dalam berhutang tapi bersabar di dalam membayar. Itu banyak apa Ibu? Kalau ngutang semangat, waktunya bayar sabar. Ada nggak orang kayak gitu Bu? Banyak Bu. Orangnya hadir? Enggak Bu ya, enggak Bu ya, orang jauh-jauh sana. Ini mohon maaf, ini bikin besar pahalanya Pak. Kalau ngutang manisnya luar biasa, waktunya bayar, ya subhanallah, maka pahalanya besar. Yang kedua cobaannya, biasanya orang berhutang itu mudah terkena penyakit amnesia Pak Ibu. Tahu penyakit amnesia Pak Ibu? Penyakit lupa dia, lupa tanggal bayar, lupa dengan kita, sama rumah kita pun lupa dia Pak Ibu. Itu betul-betul lupa atau pura-pura lupa? Tapi itu resiko lah Pak Ibu kalau memberi hutang, maka pahalanya besar Pak. Yang ketiga apa cobaannya? Siap-siap nggak dibayar. Wah itu Pak Ibu. Makanya memberi hutang itu pahalanya lebih besar. Kalau nggak dibayar dunia. Kalau diikhlaskan bagaimana Ustadz? Oh lebih bagus, pahalanya lebih besar. Tapi ingat, kalau mengikhlaskan itu harus dikasih tahu. Kalau harus dikasih tahu Ustadz, karena resikonya seperti ini kalau nggak dikasih tahu. Contoh, ada orang kita pinjemin duit sebanyak 5 juta atau 10 juta. Karena nggak dibayar, capek kita nagih, itulah kita ikhlaskan. Tapi nggak kita kasih tahu orang tersebut. Berjalannya waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dia datang lagi. Pak, Bu, mohon maaf, saya dulu pernah minjem duit, tapi belum bisa saya mulangkan. Sekarang baru saya bisa mulangkan. Akhirnya dia keluarkan uang 10 juta, mau dibalikkan. Dulu sudah kita ikhlaskan, karena nggak dibayar-bayar. 5 tahun kemudian dia bayar lagi, mau bayar 10 juta. Kira-kira kita terima atau kita tolak? Nah kan? Itu yang susah Pak. Dulu sudah diikhlaskan. Ini ketika dibayar itu beratnya Pak Ibu. Makanya kalau ikhlaskan itu kasih tahu Pak Ibu. Kalau enggak berat mengikhlaskan, anggap tuh zakat sama dia. Nampak dia kayaknya orangnya baik, soleh, betul-betul susah. Dia karena kamu susah, nggak usah dibayar utangmu, itu zakatku buat kamu. Itu boleh apa Ibu? Tapi betul-betul susah dia, orangnya soleh, baik lah. Nah, itu boleh Pak Ibu. Supaya apa? Kita nggak selalu ingat. Biasanya Pak Ibu, kalau kita ngutangi orang, walaupun sedikit, selagi belum dibayar, itu tak lupa-lupa kita Pak Ibu. Oh, ingat terus, apalagi dicatat. Oh, kalau bilang catatannya, tak lupa-lupa Pak Ibu. Maka supaya kita nggak ingat terus, bisa ikhlaskan. Tapi dikasih tahu. Kalau enggak, anggap zakat itu buat dia. Jadi kalau ada tetangga mau minjem, maka bisa kita kasih. Kalau enggak, ya bilang dengan baik-baik. Yang tak boleh itu berbohong Pak Ibu. Contoh, kasus kayak tadi, lama dia mulangkan, kemudian berjalan waktu dia minjem lagi. Minjem yang pertama lama kali mulangkan. Minjem yang kedua, kira-kira kita kasih enggak? Oh, saya yakin enggak. Saya pun enggak juga, Pak Ibu. Pertama belum dibayar, baru minjem lagi. Itu berat, Pak Ibu. Tapi kita kalau enggak mau minjemin, itu tak boleh bohong, Pak Ibu. Pak, pinjam duit, Bu, pinjam duit. Saya enggak punya uang. Itu bohong dia. Karena di rumah punya duit. Supaya enggak bohong, bagaimana caranya? Pak, Bu, mohon maaf, saya tak megang duit. Itu enggak bohong. Karena uangnya enggak dipegang. Wah. Ini mantek ya Pak Ibu, susah belajar kayak gini dia. Supaya enggak bohong. Atau kita bilang, Pak, Bu, mohon maaf, saya punya duit, tapi mau saya pakai. Gitu alasannya. Supaya dia enggak kecewa. Tapi kalau bisa minjem Pak Ibu. Karena pahalanya betul besar. Itu cara berbuat baik kepada tetangga. Kemudian kalau dia sakit, ya dijenguk. Kalau dia meninggal, ya kita tak
takziah. Kemudian kalau dia mendapatkan musibah, kita pun juga takziah. Itu diantara cara kita berbuat baik kepada tetangga. Tapi masalahnya Pak Ibu, tetangga itu ketika kita berbuat baik, itu ada yang ngerti, ada yang tidak. Sudahlah kita berbuat baik, dia cuek, tak pernah membalas kebaikan. Itu ada tetangga kayak gitu Pak Ibu. Lalu apa yang kita lakukan Ustadz? Selagi bisa berbuat baiklah. Karena berbuat baik kepada tetangga kanan kiri atau kepada orang yang tak pernah membalas kebaikan kita, itu pahalanya juga besar. Kata Nabi, salasun mangkunna hasaballahu hisaban yasira. Ada 3 perkara ketika dilakukan oleh seseorang, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Jadi orang masuk surga itu ada yang tanpa hisab Bapak Ibu. Siapa contohnya? Nabi Muhammad, itu tanpa hisab. Jangankan dihisab, Nabi Muhammad pertanyaan kubur pun gak dapat Bapak Ibu. Kan gak mungkin malaikat mungkar nangkir tanya sama Nabi Muhammad, Muhammad, siapa Tuhanmu? Allah. Apa kitabmu? Al-Quran. Siapa nabimu? Aku lo nabi. Ngapa kau tanya lagi? Tak mungkin dapat tanya Pak Ibu. Jangankan Nabi Muhammad, sahabat Umar itu nggak ditanya Pak Ibu. Ini bisa percaya bisa enggak. Selalu baca kitabnya lupa. Cuma saya dengar sautat yang lain, itu betul disampaikan. Apa ceritanya? Jadi ketika sahabat Umar meninggal, itu kan ya sahabat lain biasalah menguburkan. Kemudian ada satu sahabat namanya sahabat Ali, itu penasaran. Umar ini begitu bagaknya sampai setan pun tak berani mijak tanah yang bekas dipijak oleh Umar. Begitu bagaknya Umar, pemberaninya Umar. Kira-kira sama malaikat berani nggak dia ya? Akhirnya ketika semua orang pulang, sahabat Ali nggak pulang. Dia taruh telinganya di kuburan. Atas izin Allah, namanya wali Allah, orang yang dekat dengan Allah, itu didengar. Apa yang dia dengar? Ketika malaikat mungkar mangkir datang mau nanya-nanya, maka dimarah sama Umar. Ngapa kamu tanya-tanya? Nggak ngerti aku nih sahabatnya Nabi, nggak ngerti kamu nih aku kasih Nabi. Akunya pergi malaikatnya. Subhanallah. Itu kelasnya Umar apa Ibu? Kita tetap dapat pertanyaan. Karena kita dibandingkan Umar tuh nggak ada apa-apanya Pak Ibu. Memang Umar tuh orangnya keren Pak Ibu. Salah satu sahabat Nabi yang karomanya sangat banyak, itu sahabat Umar Bapak Ibu. Contoh, pas di Mesir ada gubernurnya namanya Amr bin As. Mohon maaf, Amr bin As, nama lengkapnya lupa saya. Itu sungai Nilnya sedang surut, airnya nggak naik. Biasanya kalau sungai Nilnya itu surut, maka harus dilakukan tumbal. Apa tumbalnya? Gadis yang masih perawan dilemparkan untuk jadi tumbal. Karena gubernurnya Abdullah Umar bin As akhirnya pergi menjumpai Umar bin Khattab. Dia kisahkan, lalu apa yang dilakukan oleh Umar? Dia ambil kertas, ditulis dari Umar bin Khattab kepada Sungai Nil. Wahai Sungai Nil, kalau selama ini engkau mengalir atas izin Allah, maka mengalirlah. Tapi kalau kamu mengalir karena dirimu sendiri, maka nggak usah lagi mengalir. Kasihkan pada Amr bin As, suruh melemparkan ke Sungai Nil. Setelah dilemparkan, langsung airnya langsung naik. Subhanallah. Itu kelasnya Umar Bapak Ibu. Beda dengan kita. Maka keren Umar itu. Salah satu sahabat yang karomanya sangat banyak. Orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang masuk surga tanpa hisab. Tapi ada juga orang yang masuk surga itu hisabnya sulit. Orang-orang yang terima buku catatan amal dengan tangan kiri atau dengan punggungnya, itu sulit besok. Bagaimana hisab yang sulit? Ketika buku catatan amalnya diberikan, kemudian ditengokkan, itu semuanya ditanya. Ini dari mana? Digunakan untuk apa? Ngapa? Semuanya ditanya sampai selesai. Macam orang munaqashah sidang skripsi apa Ibu. Pokoknya ditanya detail-detail. Itu yang hisab yang sulit. Tapi ada orang hisab mudah. Diberikan buku catatan amal, pakai tangan kanan, dilihat sedikit, sudah masuk surga. Itu orang yang hisab mudah. Apa amalannya? Yang pertama, tu'ti man haromaka. Memberi kepada orang yang tak pernah memberi kepadanya Pak Ibu. Kalau saling memberi, itu mudah. Tapi yang paling sulit memberi kepada orang yang tak pernah memberi
kepadanya. Itu sulit Bapak Ibu. Kalau nggak percaya kita buktikan lagi. Umpamanya kita ngamalkan hadis ini. Kalau masak banyakkan kuahnya, maka ibu-ibu hari Minggu masak yang banyak. Kemudian berbagi kepada tetangga kanan kiri. Sampai minggu depan tak ada balasan. Piring pun belum juga balik. Akhir ibu masak lagi yang banyak. Berbagi lagi kepada tetangga kanan kiri. Masak yang banyak, kemudian berbagi lagi. Tapi gitu sampai minggu depan tak ada balasan, piring pun juga belum balik. Kira-kira minggu yang ketiga tetap masak yang banyak atau stop? Kan? Stop Bapak Ibu. Kalau saling berbuat baik itu mudah. Tapi berbuat baik kepada orang yang tak pernah berbuat baik kepada kita itu susah. Memberi kepada orang yang tak pernah memberi kepada kita, susahnya luar biasa Pak Ibu. Bahkan orang sekarang ditandain, pergi lebaran nggak dapat THR, besok nggak datang lagi tuh. Karena kayak gitu Pak Ibu ya, udah kaya tak mau dia berbagi. Cukup sekali orang datang itu, la ilaha illallah. Itu niatnya nggak tulus Pak Ibu ya. Tapi jelas susah memberi kepada orang yang tak pernah memberi kepada kita. Yang kedua apa amalannya? Wa ta'fu amman zolamaka, memaafkan kesalahan orang lain. Baik dia minta maaf ataupun tidak minta maaf, dia sudah memaafkan. Ketika mudah memaafkan kesalahan orang lain, besok dihisab dengan hisab yang mudah. Karena dengan mudah memaafkan kesalahan orang lain Pak Ibu, maka mudah juga berbuat baik kepada orang lain. Tapi kalau tak bisa memaafkan, maka juga tak akan bisa berbuat baik kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, watasilu man qata'aka, menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskannya. Itu kalau mampu, keren balasannya. Dihisab dengan hisab yang mudah. Assalamualaikum, nggak dijawab. Assalamualaikum, nggak dijawab. Assalamualaikum, nggak dijawab. Besok nggak mau salam lagi Pak Ibu. Itu kita. Tapi kalau bisa ngamalkan ini, keren. Walaupun nggak dijawab, awak panggil datang oleh kemana-mana, itu tapi lakukan kebaikan, maka besok pun akan dihisab dengan hisab yang mudah. Dan itu poin yang pertama. Disuruh berbuat baik kepada tetangga. Kemudian yang kedua, ditekankan kewajiban kita jangan sampai berbuat jahat, berbuat zalim, berbuat tidak baik kepada tetangga. Ini ancamannya ada dua hadisnya. Yang pertama, hadis riwayat muttafaqun alaihi, hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kata Nabi, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak sempurna iman seseorang. Wallahi la yu'minu, demi Allah tidak sempurna iman seseorang. Wallahi la yu'minu, demi Allah tidak sempurna iman seseorang. Bayangkan Pak Ibu, 3 kali Nabi bersumpah mengatakan iman seorang itu tak sempurna. Akhirnya sahabat pun bertanya, "Qila man ya Rasulullah?" Siapa dia ya Rasulullah? Qala, Nabi pun menjawab, allazi la ya'manu jaruhu biwa'iqahu, yaitu orang yang membuat tetangga kanan kirinya tak nyaman dengan kehadirannya. Ketika dia tinggal di suatu tempat, tetangga kanan kiri gelisah, tetangga kanan kiri nggak ada yang nyaman, maka orang tersebut maka imannya tak sempurna, kata Nabi. Dalam riwayat Muslim, hadis lain, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu biwa'iqahu. Tidak akan masuk surga seseorang yang tidak membuat aman tetangga kanan kirinya. Ketika dia tinggal suatu tempat, tetangga kirinya tak nyaman, gelisah aja, maka orang tersebut ancamannya 2. 1, imannya tak sempurna. Yang kedua, tidak akan masuk surga. Maka tak boleh berbuat jahat kepada tetangga Pak Ibu. Sebanyak apapun amal ibadah kita, rajin sholat sunnah nggak tinggal, sholat malam dikerjakan, puasa sunnah dia kerjakan semuanya, puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa Ayyul Bid, pokok sering puasa tiap hari. Saking puasa sunnah dia kerjakan, tapi berbuat jahat kepada tetangga, menganiaya kepada tetangga, berkata kasar kepada tetangga, apa kata Nabi? Maka orang demikian pun masuknya juga dalam neraka, na'udzubillah min dzalik. Maka tak boleh kita berbuat jahat dengan tetangga.
Apa contohnya? Saya lihat di berita, ada ibu-ibu kalau buang kotoran itu di tempat depan rumah tetangganya. Udah ditangkap, masukkan penjara, keluar penjara, tetap diulang lagi. Ya salam. Itu memang kacau Pak Ibu. Udah di penjara pun nggak kapok-kapok. Tak pernah ngaji mungkin salah satu sebabnya. Wallahu alam bisawab. Ada lagi dia buang sampah, bentang sama tetangganya pakai pagar. Sampah dia dibuang ke pekarangan tetangga. Itu nggak boleh Pak Ibu. Orang demikian imannya nggak sempurna. Bahkan dalam hadis Nabi, kalau kita membuat bangunan yang tinggi, kemudian gara-gara rumah kita bertingkat, tetangga kita nggak dapat angin, itu juga nggak boleh Bapak Ibu. Tapi orang sekarang kan nggak merhatikan kayak gitu dia. Parkir sembarangan, itu nyakitin tetangga, nyakitin orang lewat. Apalagi parkir di depan rumahnya orang, itu paling kacau Bapak Ibu. Saya pernah lihat berita video itu kan. Parkir di depan rumah tetangga, tetangga mau keluar tak bisa. Saking kesel tetangganya, punya mobil 3, dia himpit mobil dia di tengah itu. Wah, diparkir mobil dari tengah, kok dipasang satu. Akhirnya pagi-pagi bingung dia mau keluar. Gara-gara apa? Suka parkir sembarang, itu tak boleh, menyakiti tetangga. Orang yang demikian imannya nggak sempurna. Orang yang demikian maka besok tak akan masuk surga. Dan untuk nandai lagi apa Ibu, tetangga itu baik atau enggak, itu tandanya gampang. Kalau seandainya tetangga tersebut ketika pindah tugas, pindah kerja atau meninggal, kemudian tetangga kanan kiri merasa kehilangan, itu tandanya orangnya baik. Dia ngapa bapak itu pindah, dia ngapa ibu itu pindah, rajin berjamaah, rajin berbagi, baik betul ibu itu. Pokok orang merasa kehilangan, itu tetangga yang baik. Tapi ketika dia pindah atau dia meninggal, apa yang diucapkan orang? Alhamdulillah, udah dia pindah. Alhamdulillah, dia udah mati. Bukan innalillahi dia ucapkan, malah alhamdulillah. Itu tandanya kira-kira apa Ibu? Oh, orangnya nggak baik. Maka kita tekankan, tak boleh berbuat jahat kepada tangga. Kemudian poin yang terakhir, yaitu hadis riwayat muttafaqun alaih yang menguatkan supaya berbuat baik kepada tetangga dan jangan berbuat jahat, berbuat zalim kepada tetangga. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka jangan menyakitin tetangga Bapak Ibu. Betul-betul diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Apalagi besok 2024 mengadakan Pilpres. Jangan sampai gara-gara beda pilihan kemudian tak tegur sapa. Itu salah Bapak Ibu. Umpamanya yang satu milih Pak Anies, yang satu milih Caimin, tak mau tegur sapa. Oh salah Bapak Ibu. Ustadz, Pak Anies sama Caimin kan sama, ya paham lah maksudnya Pak Ibu ya. La ilaha illallah. Ini mohon maaf, jangan sampai tegur sapa, nggak tegur sapa Pak Ibu, walaupun beda pilihan. Tapi ingat pula, jangan pula gara-gara dukung kemudian syariat dilanggar, itu jangan Pak Ibu. Sekarang lagi viral, mentang-mentang cinta sama bapak, dia kalau sholat berjamaah tahu bilang amin, diem aja. Oh goblok tuh Ibu. Pokok tenan mau jauh. Orang amin, tamu bilang amin gara-gara mendukung bapak. Itu kan kacau Pak Ibu. Itu kalau bisa laporkan aja tuh, penistaan kepada agama. Bahkan atahiyatulnya tak mau, asyhadu alla ilaha illallah tak mau. Jadi gimana? Asyhadu alla ilaha illallah. Kan kacau Pak Ibu. Wa ilaha illallah. Ini benar zaman akhir Pak Ibu ya. Entah di proses tangga, wallahu alam bisawab. Beda pilihan jangan sampai ngana Pak Ibu. Nggak tegur sapa, kadang takutnya besok kayak kemarin udah mati-matian wak dukung, gabung dia, la ilaha illallah. Wah, wak yang dibawa yang habis-habisan. Tapi itulah zaman akhir Pak Ibu. Tapi jelas jangan sampai berbuat jahat, jangan sampai nggak tegur sapa. Beda pilihan biasa Pak Ibu. Namanya beda orang, beda pemahaman, beda isinya. Tapi kalau ingin banyak duit, 02, 03 banyak duit Pak Ibu. 01 jangan tanya deh. Soalnya saya benar tanya kan sama Ustaz senior, Mas milih siapa? 01 lah deh. Berapa anggarannya? Jangan tanya duit deh ya. Allah alam bisa. Karena ada juga orang kayak gitu Pak Ibu ya. Dukung mati-matian cuma cari duit, jangan. Besok pertanggungjawaban di akhirat berat Pak Ibu. Kan ditanya, kamu milih karena apa?
karena solehnya, karena adil itu karena duitnya hancur. Makan uang sogok, uang suap, apa hukumnya? Oh, masuk ke dalam neraka. Itu yang selalu dipesankan oleh Al-Mukarram Ustaz Das'ad. Selagi bisa tolak apa ibu. Tapi kalau dia cuma ngasih, nggak nyuruh milih, boleh diambil. Ya ini untuk uang belanja, ya kita ambil aja, dengan nyuruh milih Pak Ibu. Tapi kalau dia ngasih, ya pilih saya, wah itu jangan Pak Ibu. Kalau orang yang nggak soleh, jangan diambil. Tapi kalau bisa yang ideal tuh milih bukan karena duitnya, betul-betul karena track recordnya. Karena di antara dosa besar, Nabi pernah bersabda, maukah kalian aku tunjukkan dosa yang paling besar? Apa itu? Pertama, mensekutukan Allah, kemudian durhaka kepada orang tua, yang ketiga menjadi saksi palsu. Apa saksi palsu? Masuk ke TPS, orangnya nggak baik, kita bilang baik, kemudian dicucuk. Oh, na'udzubillah min dzalik. Ternyata juga termasuk dosa yang besar. Orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan hadisnya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu. Baik tamu tetangga dekat, tetangga jauh, apalagi keluarga, itu muliakan apa Ibu? Karena tamu itu kalau datang itu membawa rahmat, membawa rezeki. Tapi kalau tamu itu pergi, maka dosanya yang punya rumah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu bergembiralah ketika rumahnya banyak tamu, banyak yang datang. Itu bagus Pak Ibu. Tapi datang betul-betul bertamu, bukan lagi utang. Beda Pak Ibu. Ada rumah siap, ada datang apa? Kredit. Yang bawang 11-12 Pak Ibu, minjem tuh. Tiap hari yang datang tuh kacau juga Pak Ibu. Ini datang bertamu Pak Ibu. Itu tamu keren, maka kita muliakan. Dia datang membawa rezeki, kemudian dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang datang keluarga, itu muliakan. Bagaimana cara muliakannya? Sepaling tidak air minum saya keluarkan apa Ibu? Ada makanan keluarkan. Jangan sampai nunggu disindir baru keluar air minum. Pak, Bu, di sini musim hujan atau musim panas ini? Itu tandanya Pak, air minumnya nggak keluar. Kalau nggak ditanya, di sini sumurnya lagi kering ya? Kok nggak? Oh, itu kacau betul Pak Ibu. Muliakan tamu, hidangkan apa yang bisa dihidangkan. Kalau saya dulu pesankan mama saya, kalau ada tamu yang datang, jangan sampai pulang kelaparan. Apa yang bisa keluarkan? Dalam rangka apa? Memuliakan tamu, apalagi keluarga. Itu muliakan apa Ibu? Saya dapat kisah dari Al-Mukarram almarhum Tengku Zulkarnain. Ada pasangan suami istri, maka emaknya yang suami ini datang. Ketika mertua dari perempuan ini datang, emaknya yang suami datang, apa yang dilakukan? Biasanya tak pernah puasa sunnah, mertua datang langsung puasa sunnah. Oh, itu kacau Pak Ibu. Biasa tak pernah puasa sunnah, mertua datang langsung puasa sunnah. Pagi-pagi dia sambelkan kacang, sambal sama sambal teri. Pak besar sudah matang, dia bilang, Mak, kalau makan di belakangnya, aku puasa. Emaknya nggak punya gigi. Apa nggak kacau? Makan di mood aja kacau. Itu suami istri yang kacau betul Pak Ibu. Kira-kira kalau Bapak punya istri kayak gitu, bagusnya diapakan Pak? Apa Pak? Oh, digantung. Seru pula gantung masuk penjara dia Pak. Kalau bisa dididik, dibina. Kalau enggak, diganti ya Pak Ibu. Karena logikanya kayak gini Pak Ibu. Kalau orang tua itu tak bisa diganti, tapi istri, oh bisa. Bapak-bapak kok gini paling semangat dia. Emak-emak yang ampun ya mak Bu ya. Enggak, artinya apa? Ini betul tak paham Bapak Ibu. Cara memuliakan tahu betul tak paham dia. La ilaha illallah. Muliakan. Jangan sampai dia pulang kelaparan, bisa dikeluarkan karena pahalanya betul besar. Datang bawa rezeki, pulang menyebabkan dosa kita diampunin. Kemudian yang terakhir, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Jadi suara mata tanggap lagi pada orang lain, apalagi public figure Bapak Ibu. Kalau tak bisa berkata yang baik, bagus diam. Daripada ngomong tapi menyakitkan. Apa contohnya?
Pak, beras mahal. Oh, nggak usah cengeng, biasa aja lah, beras mahal kan bisa ganti makan singkong. Itu kacau Pak Ibu. Coba dah suruh makan singkong 1 bulan, kalau nggak mules perutnya, itu meyakinkan. Pak, minyak goreng mahal. Ya, para ini kok cengeng. Kan bisa direbus, bakwan rebus, kan kacau Pak Ibu. Itu ngomong menyakitkan, tak bagus. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, bagus diam. Itu tandanya apa? Beriman kepada Allah dan hari akhir. Itulah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya bagi kami sendiri dan umumnya bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.